keluhan atau pengalaman tentang sekitar rahim, bisa ditanyakan langsung kepada pemateri kita, Ibu Tri, atau bisa chat langsung ke chat ini. Ntar saya buka dulu. Silakan kalau mau yang bertanya langsung ke Putri ya, Bu. Terutama ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga boleh. Iya, aku ngomongin. Silakan, Ibu. Iya. Yang mempunyai keluhan atau pengen tahu tanda-tanda atau gejala tentang kanker serviks. Bu Nur mau nanya. Iya, boleh. Dengan siapa ini? Faisal Dai, SSC 26. Silakan Pak Faisal, pertanyaannya. Ya, ini apa? Ada cuman sedikit pengen penasaran aja. Tadi apa di grup training ada produk Crystal Q. Kristal apa Pak Faisal? Itu cuman pengen tahu aja perbedaannya, itu Crystal V sama Crystal Q. Ada Crystal Q juga itu produk di PT Best ya. Di training saya lihat. Memang ada yang baru? Apa belum baru dengar juga, Bu? Belum dengar malah Pak Faisal, taunya baru Crystal V ya, Putri? Ya udah, nanti kalau milih saja itu langsung deh. Di panitia apa training. Crystal V aja dulu, Pak Faisal. Oh iya. Oke. Seputar Crystal V dulu, mungkin ada keluhan-keluhan. Kata Umi Elis kan udah ada tapi belum launching. Oke, itu nanti mikir dulu nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Haji. Dengan Bu Haji siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Haji, Ibu Tini Prayogi. Silakan Bu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Ibu. Saya dengan Ibu Tini, Ibu Prayogi. Halo? Iya. Iya, Ibu. Terima kasih Bu Tri ya. Ya. Saya tadi mendengarkan beberapa penjelasan ya, tapi kayaknya dari tadi yang disinggung wanita gadis atau usia produktif, tapi tidak pernah atau belum ya, saya nggak tahu bagaimana dengan usia menopause, karena setahu saya terutama itu daun sirih itu untuk usia menopause itu kurang bagus. Kita usia menopause itu justru kita bukannya perlu untuk, sorry ya bapak-bapak ada di sini ya, bapak kalau bisa nggak usah dengar kali ya. Iya. Kalau untuk usia menopause itu kita nggak perlu cepat-cepat gitu atau untuk mengecilkan, karena kita sendiri itu udah kurangan lendir ya, kurangan slam, kurangan. Jadi kalau kita pakai ini malah membuat kita menjadi masalah gitu loh. Jadi mungkin pembahasan ini saya nggak tahu, cuman saya di sini yang usia menopause, tapi tolong jelaskan apakah ini cocok untuk usia menopause, karena kalau dari bahan-bahan yang ada itu terus terang aja saya nggak bisa pakai gitu loh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Tini. Apakah bisa, jadi intinya apakah bisa digunakan atau mungkin sangat kurang bagus untuk yang usia menopause gitu ya Bun ya. Nah, jadi di sini sering yang kita lakukan, apakah boleh digunakan yang untuk usia menopause, itu kami memang banyak yang bertanya, saya mengatakan boleh. Jadi fungsinya bukan hanya untuk tadi mengencangkan ataupun ya merapatkan misfi. Memang benar kalau usia menopause itu, mohon maaf, ibaratnya cairan atau pelumasnya kurang karena memang produksi hormon sudah tidak normal. Jadi di sini fungsinya kalau untuk yang sudah usia menopause itu bukan hanya untuk tadi mengencangkan atau merapatkan, tetapi fungsinya adalah untuk perawatan. Biasanya kan ada keluhan dari gatal, ya Bun ya, dari gatal, iritasi di lipatan paha karena kelembapan. Jadi fungsinya di situ, ya. Jadi bukan hanya untuk perawatan supaya tadi mengandung daun sirih kembali keset atau mohon maaf rapat, itu bukan hanya dari situ. Jadi mungkin nanti cara penggunaannya agak dikurangin Bun di saat dibutuhkan aja. Jadi seperti itu. Sebenarnya nggak masalah sih selama ini yang menggunakan walaupun dia sudah menopause. Ya, jadi seperti itu. Jadi aman sih Bun.
Gini, Bu Tri, Ya. berarti untuk usia menopause tuh hanya dipakai tadi kan di apa produknya itu kita masukkan sekitar berapa senti gitu ya. Ya, Berarti betul. itu harus di luar aja kan. Jadi tidak perlu sampai masuk karena kalau sampai Betul. masuk itu gini Dokter Tri, Bu Tri, Ya. saya itu kan dari gadis itu kita sudah membiasakan memakai daun sirih, rebusan daun Ya. sirih untuk cebok ya. Ya. Nah itu udah biasa, tapi begitu menopause saya stop terus terang aja karena itu makin sulit buat kami ya, yang terutama yang usia menopause karena malah jadi masalah gitu loh. Ini saya nggak bisa ngomong barbar ya karena ada laki-laki di sini gitu loh. Jadi ini Di mungkin Japri ya, nanti Bun ya. kalau kita khusus perempuan lah kita bahas ini ya, Betul, tapi betul. jangan ada laki-laki. Ya. Jadi maksud saya mungkin kalau yang usia menopause itu hanya dipakai di sekitarnya aja, tapi tidak perlu dimasukkan kan gitu ya, Putri? Betul, 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 Bun. Cebok Jadi, aja kalau ya. Jadi kalau memang untuk usia menopause, menstruasi ataupun yang lagi hamil memang tidak dianjurkan untuk dioleskan di bibir vagina bagian atas. Jadi cukup direndam menggunakan airnya yang dipakai ataupun hanya dioleskan di luar. Jadi tidak dianjurkan ke area misfinya. Karena memang itu tadi, kalau sudah usia menopause, memang hormonnya sudah tidak berproduksi normal. Jadi pelumasnya memang sudah sangat berkurang. Jadi benar sekali nih Bu Haji nih. Jadi cukup hanya di luarnya saja. Gitu. Ya, cukup dari saya aja. Cuman jadinya kalau menurut saya ini cocoknya untuk usia yang produktif, gadis atau yang usia produktif. Untuk usia menopause mungkin ya buat sambilan aja kali ya. Betul, boleh Bu Haji. Iya. baik, Ya, terima dilanjut kasih. silakan yang lain. Iya, terima kasih Bu Haji. Terima kasih pertanyaannya untuk Bu Tini. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan kedua yaitu dari Sri Kandi SSW 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putri dan Bu Nur, mohon maaf mau tanya tentang ciri-ciri kanker serviks itu apa? Atau gejalanya, ciri-ciri dan gejalanya Putri. Gejala kanker serviks dan kanker rahim. Mohon pengetahuannya untuk kita semua. Silakan Putri dijawab. Baik, terima kasih. Ini dari SSW 26, berarti dari tim Sri Kandi, nggak ada namanya Bu Nur? Nggak ada namanya, cuma SSW 26. Oke, baik. Terima kasih. Di sini sedikit akan saya jelaskan mengenai gejala penyakit kanker serviks atau mulut rahim. Ya. Jadi ciri-ciri yang paling mudah kita kenal itu sebenarnya sangat sepele. Kenapa? Karena penyakit kanker serviks atau mulut rahim sebenarnya tidak ada gejalanya yang signifikan. Apalagi yang kita tidak pernah menyadari. Jadi gejala paling mudah kita pahami itu adalah keputihan. Nah, keputihan kan di sini tadi saya katakan ada dua, dibagi dalam dua, yang alami dan patologis. Jadi keputihan yang bisa memicu atau penyebab penyakit kanker serviks itu adalah yang patologis yang sudah tidak alami. Apalagi kalau keputihannya itu sudah meninggalkan warna kuning atau coklat di celana dalam, aroma tidak sedap, dan bahkan apalagi nanti warnanya sudah mulai agak kehijau-hijauan. Itu salah satu ciri-ciri yang pertama. Dan ciri-ciri yang kedua, kalau sudah menikah, itu biasanya nanti di saat berhubungan atau bersenggama dengan pasangan, akan terasa sakit di saat setiap bersenggama itu di bawah pusat. Itu pasti sakit. Dan bahkan kadang akan terasa nyeri, ya, itu di perut bagian bawah kanan atau kiri. Kadang kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu selalu mengatakan, mungkin turun bro. Itu jadi salah satu ciri-cirinya. Udah saya sebutkan ada 3 di sini. Jadi tolong diperhatikan, diwaspadai, ya. Bahkan kadang ada yang terkena penyakit kanker serviks atau mulut rahim itu tidak menimbulkan gejala apa-apa, tiba-tiba terjadi pendarahan. Kadang pendarahan itu dikiranya adalah keguguran. Ternyata setelah diperiksakan, dinyatakan sudah stadium 2B atau lanjut. Jadi ciri-cirinya sangat sederhana sekali. Nah, jadi solusinya bisa nih digunakan menggunakan kristal V supaya nanti kita tahu reaksinya apa nih setelah dipakai produk terbaru dari PT BES. Demikian Bu Nur penjelasannya mengenai ciri-ciri atau gejalanya. Ya, baik. Makasih Putri. Untuk pertanyaan dari SSW 26 sudah terjawab. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan ditunggu
Oh, lewat chat bisa atau langsung ke pemateri kita, Ibu Tri? Ada chat lagi nih, Bu Tri. Belum Boleh, ada. silakan. Silakan yang mau bertanya. Ditunggu. Ini ada Bu Nur Ya. chat masuk. Ada ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Natia, SSW 25 dari Hong Kong. Selamat bergabung ini dari luar negeri nih, Bu Natia. Dari Hong Kong. Pada malam ini. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Tri dan Bu Nur. Natia SSW 25 dari Hong Kong. Pertanyaannya, di setiap datang bulan itu selalu sakit di bawah pusar. Rasanya seperti keras. Itu kira-kira apa solusinya atau ada gejala penyakit yang lain? Terima kasih. Silakan Putri dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya dari ini Ibu atau Mbak ya? Ibu Natia ya, SSW 25 dari Hong Kong nih, luar biasa dari luar negeri. Pertanyaannya, di setiap datang bulan itu terasa sakit di bagian bawah. Nah, di sini yang saya tanyakan, kira-kira ini sakitnya itu parah atau tidak ya? Atau hanya di saat menstruasinya itu pas banyak-banyaknya? Kalau itu memang lagi banyak-banyaknya sih Bun, hari kedua biasanya. Nah, ini Bun pas lagi banyak-banyaknya kan hari kedua ketiga itu biasanya perempuan kan 2 hari ya di saat men Iya, ya. iya. Nah, itu Ibu pas lagi banyak-banyaknya sampai keringat dingin atau mungkin sampai kram atau gimana? Sampai kram, kadang sampai kayak orang sakit gitu, nggak bisa bangun gitu. Nah, berarti itu menstruasinya ada 2 minggu nggak Bun? Enggak, cuman paling lambat 1 minggu. Paling lama 1 minggu itu berarti kan normal. Tetapi Ya. kenapa kok kalau menstruasi terasa sakit berlebih? Kemungkinan itu terjadi endometriosis atau pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali. Jadi di saat seperti darah kotor itu lepas, itu sangat sakit luar biasa. Nah, selama ini di saat sakit seperti itu sudah pernah diperiksakan ke dokter belum ya, Bun ya? Belum. Itu kadang-kadang ada yang keluar itu besar-besar itu seibu jari gitu sampai keluar gitu pas waktu mau keluar itunya terasa kayak orang mau melahirkan gitu, sakit gitu loh, Bu. Iya, berarti memang itu endometriosis, Bun. Ya, jadi terjadi pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali. Jadi di saat men itu akan terasa sakit sekali. Nah, nanti ini saran dari saya, nih ya Bun ya. Ini kan di Hong Kong ya produknya. Kalau ke sana boleh nih dicoba. Kalau enggak sesekali diperiksa. Udah nyampe sini. Udah nyampe, Udah. alhamdulillah. Nanti boleh dipakai Bun setelah menstruasi ya. Nanti hasilnya bagaimana? Boleh nih hubungin dengan kita sharing-sharing. Dicoba ya. Oke. Iya, setahu saya ini produk sangat bagus untuk membantu melancarkan. Jadi yang tadinya ya mohon maaf menstruasi suka tersumbat atau terganggu dengan penggunaan kristal V ini. Fungsinya dia adalah melancarkan atau mendetok. Jadi menarik seumpama tadi ada yang tersisa di saluran rahim itu akan dilancarkan, dibantu dikeluarkan. Jadi seperti itu, Bun. Oke, kalau gitu terima kasih Putri. Sami-sami Ibu, sehat selalu, semangat ya. Semoga tidak Amin. apa-apa Terima itu ya. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Natia dari Hong Kong SSW 25. Pertanyaannya, jawabannya udah dijawab ya Bu ya. Untuk Ya. pertanyaan berikutnya dari SSW 26 Ibu Salipah. Assalamualaikum Putri dan Bu Nur. Selain untuk mencegah kanker serviks atau kanker rahim, apakah produk Kristal V itu bisa untuk promil? Promil ini maksudnya program hamil ya Bu Tri ya? Iya, betul. Kan silakan Ibu Tri dijawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Salipah. Ini dari Sri Kandi juga. Jadi selain untuk mencegah penyakit kanker serviks atau mulut rahim, apakah bisa untuk program hamil atau promil? Jadi alhamdulillah ini juga kabar sangat bagus. Selama kita mengadakan penyuluhan atau sosialisasi itu banyak sekali terbantu. Jadi ini kan sebagai wasilah gitu ya. Bisa untuk promil. Jadi nanti untuk promil itu boleh japri deh ke saya cara penggunaannya itu akan kita tambahin dosis cara pakainya biasanya seperti itu. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil untuk membantu promil. Bagaimana sih kok bisa produk seperti ini untuk promil?
Ya, biasanya kan seperti ini, kita sebagai perempuan, pasangan suami istri, sudah agak lama menikah, tetapi kok belum punya keturunan, sudah periksa ke dokter, kondisi normal, tetapi kok mungkin nggak hamil-hamil, mungkin yang ditakutkan di saluran arah sperma itu tersumbat. Jadi dengan menggunakan kristal, fungsinya adalah untuk mendetok atau untuk membersihkan saluran tadi. Setelah dibersihkan, ya jalannya itu normal, jadi insya Allah sperma itu bisa langsung ke tempat indung telur, insya Allah. Jadi seperti itu nih Bu Salipah, ya. Mudah-mudahan bisa terjawab untuk promilnya. Nah, udah. Ya, terima kasih Putri. Itu pertanyaan untuk Ibu Salipah. Jawabannya ya intinya berarti digurah dulu ya Putri ya. Betul. Selama mungkin kurang lebih 3 bulan masa gurahnya, termasuk itu mendetok ya Putri ya. Ya, betul. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Bisa bertanya langsung atau lewat chat. Mana nih yang mau bertanya? Yang menanti jawaban udah siap. Jadi kita di sini sama-sama belajar, sharing, ya. Jadi fungsinya memang sangat banyak, produk ini sangat luar biasa, bukan hanya untuk perempuan sih sebenarnya Bu Nur ya di sini. Bisa untuk bapak-bapak ya, kalau lelaki yang. Betul. Iya, mungkin ada Mungkin yang penasaran. selain buat untuk ini sebentar ada pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari custom, Bapak atau Ibu nih. Selamat malam Putri dan Bu Nur. Untuk kista dan keputihan, saya mohon solusinya, Bu, sebaiknya pakai produk apa aja. Saya dari Tasa Hongkong juga nih, SSW 25. Wes, luar biasa dari Ibu Tasya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk kista atau keputihan, mohon solusinya. Nah, di sini yang jadi pertanyaan saya, kira-kira kistanya itu udah berapa senti ya, Bun ya? Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Ibu. Belum tahu berapa senti. Ya, berapa senti ya, karena anaknya di Indonesia juga jarang komunikasi. Setahu saya ada kista gitu. Jadi saya mau kasih kristal, tapi saya juga belum nanya dulu gitu, mau dikasih apa saja sebaiknya gitu. Ya, biasanya kan begini Bun, kalau dia terkena kista atau mungkin ada miom, itu kan dia mengalami atau kendalanya di saat menstruasi dia akan mengalami beda sakit, biasanya kan gitu. Ya. Iya, nah, sakit banget katanya. Iya betul. Nah, di saat itu nanti kan dengan tim dokter atau mungkin kalau diperiksa kista di sini ya. Kistanya itu kan nanti dilihat ada berapa senti, kistanya itu berkembang atau tidak. Kalau memang dia berkembang, biasanya kan dia cepat untuk membesarnya. Nanti kan dengan dokter dianjurkan untuk dioperasi, ya diangkat. Iya. Tetapi biasanya kalau selama ini saya mengadakan sosialisasi, kalau selama di bawah 5 cm ya Bun ya, di bawah 5 cm itu insya Allah masih bisa dibantu dengan dengan kristal V. Ya, dan itu pun nanti dilihat kristalnya itu kan ada memang yang jinak dan ada yang memang kayak kristalnya itu yang cepat berkembangnya itu loh. Jadi nanti dilihat dari situ. Apalagi kalau memang dia kalau men itu sakit banget ya. Sakit banget katanya. Itu berapa lama Bun kalau dia lagi men? Kurang tahu persisnya ya Bu, karena waktu saya belum ke Hong Kong waktu itu dia udah kena, ya udah 2 tahun ya, saya juga di sini udah hampir 2 tahun ini. Sebelum saya ke Hong Kong dia kena itu, jadi ke dokter, terus katanya ada kista gitu, gejala kista atau sudah kista, saya kurang paham banget ya. Jadi tapi dia sering ngeluh kalau itu kalau menstrual itu sakit banget katanya. Betul gitu. Betul. Terus memang itu efeknya seperti itu. Oh iya. Terus itu keputihan katanya tuh sampai kayak hijau apa gimana gitu. Saya juga takut ya. Iya, berarti kayak harus menggunakan pentiliner ya Bun ya? Iya. Harus ini mohon maaf, putrinya udah menikah belum Bun? Sudah. Oh, sudah menikah. Sudah punya anak belum? Belum, Bu. Nah, itu saya anjurkan sih lebih bagus diperiksakan. Soalnya kan keputihannya itu sudah saya katakan lumayan agak parah ya, soalnya sudah berubah warna.
boleh tolong diperiksakan nanti memang hasilnya seperti apa. Bahkan biasanya kalau dia terkena kista itu dari faktor makanan, tolong untuk dijaga Bun, yang mengandung ya gas. Ya, bahkan tidak dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi, mengandung gas, pengawet itu pemicunya. Ya, jadi nanti tolong diingatkan kurang-kurangi. Boleh tetapi hanya sedikit saja. Makanan, minuman mengandung pengawet, pewarna itu pemicunya kista ataupun miom. Iya, dia senang banget. Itu apa kayak mie gitu, sari mie gitu. Nah, itu kan ada pengawetnya, Bun. Makan bakso mie ayam dikurangin ya, Putri. Ah, iya. Oh, Kalau gitu. bisa sih. Bahkan Tapi dari kayak saya testimoni. Saya uh-uh. sendiri kista 4,5 cm. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri 2 cm. Setelah mengenal Kristal V ini kan udah lama. Terus ada untuk dari dalamnya itu kolagen, stroberi. Jadi ini dipadu ya Bun ya, untuk dari dalam dan dari luar. Ya. Oh gitu. Dari dalam minumnya apa, Bu? Boleh itu ditambahkan kolagen Bun dari dalam. Jadi untuk mendetok dari dalam, dari luarnya kita menggunakan Kristal V tadi. Jadi itu bisa katakan sepasang, jadi sangat bagus. Dari dalam juga didetok, dibersihkan, membersihkan. Dari luarnya kita secara nggak langsung kayak ditarik. Jadi proses pembersihan seperti itu. Dan nanti tolong untuk mengenai makanannya itu sangat pemicunya ya Bun ya. Begitu Bu. Iya ya. Iya. Nanti saya sarankan sama anaknya. Iya, banyak sekali mungkin yang suka duren. Pernah suka saya kirim itu. Iya duren. Tempatnya itu Bu. Itu pernah saya kirim itu kolagen. Kolagen sama Haspro. Udah minum berapa ya? Kira mungkin 2 box atau 3 box itu. Tapi belum ada Kristal V waktu itu. Berarti nanti tinggal ditambahkan itu Bun, boleh dipakai. Jadi nanti insya Allah kalau kistanya itu sudah sembuh, nanti insya Allah akan membantu mudah untuk punya keturunan Bun. Demikian. Oke Bu. Makasih Bu. Demikian penjelasannya ya. Sami-sami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih buat Ibu Tasya dari SSW 25 Hong Kong. Pertanyaannya sudah dijawab. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuli Butar-Butar SSW 21. Assalamualaikum Putri dan Bu Nur. Bagaimana cara warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara pemakaian Kristal V untuk anak usia 15 tahun? Mohon solusinya. Saya dari Bu Yuli Butar-Butar SSW 21. Baik, terima kasih dari Bu Yuli Butar-Butar SSW 21. Jadi penggunaan ini berarti masih untuk yang anak gadis atau remaja. Cara penggunaannya sangat simpel. Cukup Kristal V tadi dimasukkan atau direndam ke air atau ke gayung. Kira-kira berapa banyak? Saya anjurkan lebih sedikit air itu lebih bagus. Jadi kalau dalam gayung kira-kira kita ambil 1/4-nya aja. Nah, direndam kira-kira itu ya 1 atau 2 menit. Nanti setelah itu diangkat, airnya boleh untuk dibasuh. Jadi seperti itu. Atau mungkin ini mohon maaf kalau untuk setiap hari merendam kan nanti takutnya lupa, tahu-tahu habis kan gitu. Boleh Ibu merendam itu kira-kira 1 botol aqua yang kecil ya. Punya botol yang baru kan sekarang banyak sekali itu yang untuk semprot boleh dimasukkan ke botol itu. Jadi sangat mudah nanti setiap mau menggunakan pagi, sore, atau di saat butuh tinggal disemprotkan. Jadi sangat simpel, Bun. Oke, terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu Yuli. Siapa tadi? Iya, Bu Yuli. Ibu Yuli. Dari SSW 21. Berarti ya, tadi untuk pemakaian yang belum menikah itu ya, Putri ya? Betul. Yang terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Adel. SSW 29. Assalamualaikum, Putri dan Bu Nur. Ya. Dari Ibu Adel. Ibu Fatimah ini. Ya. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Ibu Natia.
Selain pada saat menstruasi sakit, biasanya menstruasi lancar setiap bulan. Tapi sudah 6 bulan ini belum mendapat menstruasi. Sedangkan umur masih di usia 44 tahun. Yang ingin saya tanyakan, usia menopause idealnya di umur berapa? Dan apakah ada saran dengan kristal V tersebut? Silakan Putri dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Fatimah SSW 29. Jadi ini kan pertanyaannya selama 6 bulan belum dapat menstruasi, padahal usia saya baru 44. Apakah ini menopause kan gitu ya? Nah, di sini pertanyaan saya, ini Bu Fatimah pakai KB nggak nih? Bu Fatimah, mana Bu Fatimah? Mana ya Bu Fatimah ya? Kayaknya nggak ada ya. Ya, Putri. Ibu Fatimah menggunakan alat kontrasepsi atau tidak? Enggak. Enggak. Emang udah lama nggak menggunakan ini ya? Ya, udah. Nah, berarti kalau memang sudah 6 bulan saya nggak men, padahal saya nggak menggunakan alat KB, kemungkinan besar ini adalah pramenopause. Ya. Jadi pramenopause itu memang tanda-tandanya seperti itu. Nanti bisa 4-5 bulan nggak men, nanti tiba-tiba ada men lagi. Nah, dan di sini apakah bisa atau solusi dari kristal V? Ini boleh nanti Ibu pakai ya kristal V-nya ini. Nanti reaksinya setelah menggunakan ini ada nggak masih tanda-tanda kayak keputihan, kelembapan di area misfi? Kalau memang masih ada, berarti masih ada hormon yang bekerja untuk kita supaya kembali men. Tetapi kalau setelah menggunakan ini sampai sebulan, 2 bulan, tetapi tetap tidak ada, berarti memang sudah pramenopause. Nanti nih Bu Fatimah boleh ditambahkan mengkonsumsi alpukat untuk membantu kelembapan dari dalam ya. Itu sangat bagus untuk kita perempuan. Siap, siap. Kalau bisa jangan di jus ya. Jadi alpukat dimakan gitu aja. Betul, jadi langsung dikonsumsi. Seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat reaksinya setelah mengkonsumsi alpukat, ada nggak juga reaksinya seperti itu. Tapi kalau apa namanya kayak lendirnya itu sih masih ada ya. Bagaimana Bun? Biasanya kalau masa subur itu kan suka ada lendir yang kayak ingus itu ya. Iya, betul. Masa subur perempuan itu kan biasanya seminggu sebelum men dan seminggu setelah men. Betul. Kan gitu. Jadi memang nanti kalau Bu Fatimah pakai itu masih ada lendir-lendir keputihan, berarti memang hormonnya masih bagus. Jadi masih aman. Oke, siap. Berarti sarannya makan alpukat ya? Iya, itu untuk membantu kelembapan dari dalam juga itu sangat bagus Bun. Siap, siap. Siap, terima kasih Putri. Sama-sama Ibu Fatimah. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Fatimah. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu Ibu Nina Maya Sopa dari SSW 23. Assalamualaikum Putri, khawatir saya salah paham. Untuk anak wanita, dewasa, atau masih single. Ibu habis melahirkan, hamil, menstruasi yang saya tahu boleh, tapi dengan cara direndam. Airnya untuk membasuh, begitu ya Bu. Yang mana yang benar, khawatir dari Ibu Nina salah paham ini Putri. Minta jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu. Jadi ini kan untuk yang masih gadis ya, atau dewasa single melahirkan, habis melahirkan atau men. Nah, di sini kalau untuk yang melahirkan malah sangat bagus nanti digunakan setelah selesai nifas. Setelah selesai nifas, jadi fungsinya adalah untuk segera membersihkan, membantu ya, merapatkan tadi organ intim atau mohon maaf misfi tadi ya, yang habis melahirkan kan otomatis kendor. Nanti supaya mengencangkan kembali, membersihkan sisa darah kotor nifas tadi. Itu boleh malah dimasukkan ke bibir misfinya. Kalau untuk anak gadis ya atau menstruasi itu benar, hanya caranya direndam nih Bu, direndam aja airnya untuk dibasuh. Tetapi kalau memang pas menstruasi tidak terasa gatal atau tidak keputihan, tidak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi stop penggunaan. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Bun ya. Ibu Nina nih. Terima kasih Bu Tri. Iya Ibu sayang. Terima kasih Bu Nina.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Faisal tuh mau nanya tuh, Pak Faisal tuh. mana Pak Faisal? Pak Boleh, Faisal, silakan, Ya Pak. serius banget tuh Pak Kayaknya Pak Faisal. Faisal pusing ini dengarnya. Pas Kayaknya dulu. Pak Faisal ada keluhan apa? Nggak ada, normal. Nanti kalau ada, tak tanya pasti. kayaknya ada yang tersembunyi gitu. Yang penting jangan bingung, apa ini mohon maaf penjelasannya agak sedikit vulgar karena memang mengenai organ kewanitaan. Ini untuk ilmu ya, bukannya kita Buat bicara ilmu, yang buat ilmu. betul. Masalah sulit itu kayaknya ya Pak Faisal. Sulit diungkapkan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Mana ini ibu-ibunya? Mungkin mengenai KB kali. Ada yang Boleh atau mungkin ibunya masih mikir ya, bener enggak sih nanti kembali kayak gadis gitu kali ya, bener ya. Iya, mungkin biar lebih lebih ini untuk ini rumah tangga. Betul. Jadi emang kalau kita menggunakan kristal V ini ya emang sangat bagus nih contohnya ataupun yang sudah berjalan di lapangan. Setelah kita menggunakan ini dalam keseharian kita beraktivitas, itu kita nyaman, tidak akan terjadi kelembapan, iritasi, bahkan keputihan tidak akan ada. Apalagi mungkin yang mengalami keputihan berlebih, yang biasa menggunakan pentyliner, itu sangat dianjurkan menggunakan ini. Jadi nanti tidak boleh lagi pakai yang namanya pentyliner. Apalagi banyak sekali pembalut di sekitar kita itu terbuat dari kualitas rendah, itu efek sampingnya sangat berbahaya untuk organ kewanitaan. Bahkan bisa pemicu salah satunya penyakit kanker mulut rahim tadi, endometriosis, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat bagus untuk perawatan organ kewanitaan kita, supaya tidak mudah terserang berbagai penyakit. Ya. Ayo pertanyaan selanjutnya, kemarin kayaknya di GWS banyak yang mau tanya tapi waktunya terbatas ini. Silakan di sini dibuka pertanyaan. Ya, boleh, masih ada waktu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, Assalamualaikum Bu Tri, Bu Nur. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Sambil ngumpet ya. Ini apa namanya mau nanya nih, mewakili semua mudah-mudahan sih ya. Pertanyaannya itu adalah kristal V kan bisa digunakan dalam waktu 1 tahun ya, satu produk. Nah, untuk penjualannya itu seperti apa gitu biar repeat ordernya banyak. Kenapa? Karena kan lebih bagus kan dengan kondisi bisa banyak repeat order, minimal setiap bulan itu bisa menjual banyak gitu kan. Ya pastinya ujung-ujungnya biar poinnya nambah, biar bisa cruise gitu kan. Nah, itu yang sudah dilakukan, penjualannya seperti apa, caranya bagaimana biar bisa menarik banyak kaum wanita mau menggunakan gitu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya buat Bu Retno yang masih ngumpet. Mungkin untuk pertanyaan ini mungkin biasa kita lakukan sehari-hari ya Bu Tri untuk kegiatan kita. Iya, betul. Silakan Bu Tri untuk dijawab gimana tadi pertanyaannya. Mungkin biar semua bisa tahu, bisa RO secara massal. Betul, jadi ini kan secara langsung cara mungkin penjualan kita di lapangan selama ini seperti apa kan gitu ya Bu Nur ya? Ya betul. Jadi biasanya bagaimana kita menarik audien ya supaya berminat atau menggunakan produk dari kita. Itu awal mulanya kita menyampaikan materi penjelasan ya, seperti tadi di awal sedikit saya singgung, dan setelah itu nanti akan saya lempar ke audien. Kira-kira ada nggak pertanyaan untuk organ kewanitaan ya? Kira-kira ada nggak keluhan penyakit selama ini yang dirasakan, atau mungkin ada nggak yang menggunakan alat kontrasepsi, kok ada keluhan, saya bertahun-tahun nggak menstruasi itu kenapa, kan banyak sekali seperti itu. Nah nanti setelah kita arahkan ke situ ya ke para audien itu dengan berbagai macam pertanyaan, akhirnya mereka kan akan bertanya, seumpama menggunakan ini nggak boleh, ini kurang bagus, pasti mereka akan bertanya. Nah seperti itu, solusinya apa dong Bu? Pasti kan akan bertanya seperti itu. Nah, nanti kita giring di situ. Kita mempunyai solusi, salah satunya seperti ini, produk ini. Jadi ini sangat aman, sangat bagus kita gunakan ya. Walaupun kecil, ini bisa kita gunakan kurang lebihnya selama 1 tahun. Kenapa?
karena memang ini awet ya, nggak ada busanya, nggak ada baunya. Jadi bisa kita katakan kecil-kecil cabai rawit. Ibaratnya kita jajan awet, jajan sehat. Daripada kita mengobati, lebih baik kan kita mencegah. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, dari situ nanti kan mereka akan bertanya nih untuk ini kegunaannya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nah, setelah itu pastikan mereka itu berminat. Dan bahkan banyak sekali memang yang menggunakan atau mengambil produk dari kita. Jadi memang kita giring secara nggak langsung audien itu untuk bertanya seperti itu. Atau mungkin dia punya keluhannya apa, nah, nanti di situ kita kasih solusinya seperti itu, Bu Retno. Bagaimana Bu Retno? Sudah cukup jelas belum nih? Sudah. Oh, berarti itu dijualnya dengan cara kita sosialisasi gitu ya? Betul. Kalau kita langsung door to door, ibaratnya face to face juga kayaknya kurang maksimal, Bu. Kalau hanya menyampaikan untuk ini, kadang gitu tanpa kita memberi penjelasan lebih awal. Tidak ubahnya kan kayak Pasmir atau IVA-tes, itu kan fungsinya adalah untuk mendeteksi, bukan untuk mengobati. Sama dengan Kristal V, daripada nih para ibunya mungkin ini nanti untuk perawatan atau pengobatan ke rumah sakit, ataupun ke klinik dengan harga sekian melakukan spa atau gurah vagina sekian ratus ribu. Ibu bisa melakukan gurah ataupun spa vagina sendiri menggunakan Kristal V ini. Jadi sangat aman kita gunakan, ya, tidak ada efek sampingnya, bahkan lebih hemat biaya seperti itu. Bahkan biasanya supaya mereka tambah yakin, saya membuka layanan konsultasi. Jadi ada keluhan apapun, saya mendampingi mereka selama mereka menggunakan produk itu. Gitu. Nah, satu lagi Bu, kalau sebelumnya kita kan ngumpulin orang nih ya, orang untuk Gimana, Bos? Iya, Bu, gimana? Cara menjualnya ya, ngumpulin orang ya Bu Retno, maksudnya begitu ya? Halo? Bu Retno mana nih suaranya? Kayaknya putus ini. Mungkin tadi cara menjualnya biar langsung closing banyak mungkin ya Putri ya. Iya, jadi kita cepat untuk remote order gitu ya. Iya, jadi gini, pada saat kita ngumpulin orang kan otomatis kan nggak juga langsung bilang nanti bawa uang ya gitu kan. Nah, pada saat mengumpulkan orang, terus mereka kan otomatis nggak juga bawa uang. Nah, itu posisinya bagaimana Bu untuk mengatasi itu biar mereka tetap belanja juga gitu. Nah, biasanya kalau kita seperti itu, memang kita selalu menawarkan solusi. Pasti kan mereka menanyakan dengan harga kan gitu. Harganya memang kita memberikan itu kan nggak langsung, kalau memang ada silahkan ya bisa untuk membayar saat ini, kalau nggak memang kita kasih waktu Bun. Jadi biasanya kita koordinasi, kalau memang di sekolahan bisa dengan sekolahan kan gitu. Kalau di kelurahan bisa dengan pihak sekelnya atau bendaharanya. Jadi tergantung di situ koordinatornya siapa, atau di majelis taklim bisa dengan ustazahnya kan gitu. Kita kasih waktu. Kalau memang mungkin hari ini kan belum tentu bawa uang dengan sekian kan gitu. Jadi kita kasih waktu Bun, nggak harus saat itu juga. Jadi kita memberi kelonggaran atau kemudahan kan gitu. Soalnya memang kita yakin produk kita bagus, makanya kita berani untuk ngasih waktu, nggak harus bayar cash saat itu juga. Oke, terima kasih. Sangat jelas, mudah-mudahan mewakili untuk semua. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Ini leader saya yang terus nggak kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Makasih pertanyaannya. Mungkin tadi ini ditambahin ya, Bu ya. Untuk penjualan biar secara maksimal itu berarti minimal kalau ada 10 bisa dicicil ya, Putri ya? Iya, kita kasih waktu, jangka waktu ya Bu Nur ya, jadi nggak harus itu. Jadi nanti tergantung dengan ininya masing-masing ya Bu Nur ya. Iya. Dengan kesanggupannya masing-masing kira-kira mau dicicil berapa kali gitu? Maksimal berapa kali, Bu? Iya. Lanjut, itu ada lagi Bu Nur pertanyaan? Nih, ya terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Reni SSW 21. Assalamualaikum Putri, mohon penjelasannya. Untuk minimal usia berapakah yang sudah bisa menggunakan Kristal V? Karena saya punya anak perempuan yang usianya masih SD kelas 3. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Putri.
Baik, terima kasih dari Ibu Reni SSW 21. Minimal usia berapakah bisa digunakan Kristal V? Karena anak usia saya kelas 3 SD. Nah, jadi di sini untuk usia berapa? Di sini biasanya saya selalu menganjurkan yang penting di atas 1 tahun, Bun. Kalau 1 tahun ke atas itu boleh digunakan. Cara pakainya bagaimana? Tadi cukup direndam, hanya airnya yang dipakai. Kalau nggak boleh dibasahin produk Kristal V-nya lalu hanya dioles. Jadi hanya seperti itu. Sangat simpel, Bun, penggunaannya. Begitu, Bu. Ini Bu Mia, bukan Bu Reni, lupa. Bu Mia, begitu jawabannya. Sudah jelas? Semoga jelas. Nanti kalau nggak jelas boleh tanya lagi ya, Bu Nur ya. Kalau belum jelas boleh dijapri langsung ke Ibu Tri. Seperti untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fatimah, SSW 21. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Ibu Fatimah, senior saya. Kan ini sebelum ada Kristal V, pakai sabun pembersih khusus. Jadi lebih baik dihentikan aja pemakaian sabun khusus wanita, ganti dengan Kristal V aja atau bagaimana Putri? Silakan dijawab Putri. Baik, terima kasih dari Bu Fatimah. Selama ini kan saya menggunakan pembersih kewanitaan atau sabun khusus. Nah, di sini pertanyaan saya nih, Bu Fatimah. Ibu menggunakan pembersih kewanitaannya ada busanya, tidak, Bun? Mana Bu Fatimah? Nah, jadi mungkin saya singkat aja. Kalau memang berbusa, berbau wangi, saya anjurkan tolong dihentikan. Mulai sekarang cukup menggunakan Kristal V. Kenapa? Karena kalau pembersih kewanitaan mengandung busa ataupun berbau wangi itu tidak dianjurkan ya, karena mengandung bahan kimia. Jadi boleh menggunakan mungkin pembersih ataupun sabun itu, tapi nggak boleh langsung ke area misfi, cukup di pinggir-pinggirnya saja, atau mohon maaf di lipatan, atau mungkin bahasa kita seperti selangkangan begitu aja. Jadi boleh dihentikan, Bun. Silakan ganti dengan Kristal V. Oke, terima kasih Bu Tri. Begitu jawabannya buat Bu Fatimah, SSW 21. Yes. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa dipertanyakan langsung nanti lewat Japri ya Putri ya. Boleh, soalnya takutnya vulgar banget nanti ya Bun ya. Jadi nanti langsung bisa ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Haji Edi Wahyudin. Pertanyaannya, hujan lagi di jalan ini nggak kedengeran ya? Rumput Fatimah pada basah. Aduh Pak Haji Edi aja nih. Oh ya, ini ada lagi tadi yang dari Bu Mia yang belum dibaca, Bu Nur katanya ke atas kelewat. Ya, yang mana Bu? Mungkin bisa geser lagi ke atas. Udah Bu? Udah, yang ini pertanyaan dari Bu Reni. Saya di atas belum dibaca Bu pertanyaannya. Oh iya ini ada. Ibu Reni ya? Ya, pertanyaannya. Ibu Assalamualaikum. Mia. Hah? Yang Ibu Mia atau Ibu Reni yang belum dibaca? Ibu Mia dari SSW 21. Iya, boleh. Saya mau nanya sekali-sekali katanya. Putri, Bu Nur, saya mau nanya, saya habis lahiran. Langsung pakai KB susu. Saya nggak men selama 2 tahun. Pas anak disapi lepas neneknya sekarang baru men gitu Bu. Tapi kok mennya dalam 1 bulan bisa 3 kali. Itu kenapa ya Putri? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Putri dijawab. Baik, terima kasih dari Bu Mia. Jadi tadi saya menggunakan KB susuk itu ya. KB susuk itu atau kata lainnya adalah ini ya. Berarti kan yang ditanam di sini ya. Kalau nggak salah susuk itu ya. Yang ditanam Implan ya berarti ya yang di tangan. Nah, jadi di sini itu kan alat kontrasepsi kan ada 5 ya, dari spiral, IUD implan itu tadi, suntik 3 bulan, 1 ataupun pil. Jadi di antara 5 ini kan 4-4-nya mengandung hormon ya Bun ya. Dan tadi kenapa setelah menggunakan implan itu selama 2 tahun tidak men, karena memang pengaruh hormon tadi dari implannya. Ya, jadi memang tidak men. Ya. Nah, dan kenapa sekarang setelah lepas implannya atau susuknya tadi, saya mennya kok bisa sebulan 3 kali? Karena memang itu tadi kan
udah dicopot, walaupun dicopot hormonnya kan masih tetap tidak stabil, jadi memang pengaruhnya ke men. Ya, yang penting mennya itu tidak berlebih, tidak terus-terusan selama 2 minggu. Kemungkinan besar itu masih pengaruh hormon dari KB implan tadi. Ya. Iya, makan kelamaknya angkut lah. Nah, Ibu Mianya masih ada nggak nih? Di situ makan kacangnya yang angkut kan? Iya. Ibu Mia mana? Nah, jadi kalau untuk Ibu Mia tadi memang masih pengaruh dari itu baca beli ya, jajan cilok, ada jajan KB cilok. tadi ya. Dari hormon untuk itu ya Putri ya. Iya. Jadi memang kalau kita menggunakan alat kontrasepsi itu selain spiral atau IUD memang pengaruh hormon. Makanya pengaruhnya nanti menstruasi tidak teratur, bahkan bisa bertahun-tahun tidak men. Jadi sekarang boleh dibantu nih dengan Ibu Mia menggunakan kristal V, nanti reaksinya seperti apa. Biasanya adalah membantu, itu sangat bagus melancarkan men, membersihkan sisa-sisa darah kotor. Jadi nanti kalau keluarnya mungkin lebih banyak atau lebih kental itu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah hormonnya normal itu akan kembali pulih. Jadi seperti itu, Ibu Mia. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi ini Bu Mia belum lepas implan Putri. Oh, belum lepas. Belum lepas KB implannya. Maksudnya anaknya itu sudah tidak netek. Udah jadi ini belum lepas implan, tapi sekarang sudah men sebulan sampai 3 kali. Betul. Nah, berarti memang kemungkinan besar masih pengaruh dari hormon itu tadi. Ini implannya dia masangnya berapa tahun ya, Bun? Kira-kira ya 3 tahun atau berapa ya? Mungkin dijelasin aja Putri, 3 tahun Bu. 3 tahun ya. Berarti memang selama ini pengaruhnya memang dari implannya itu karena hormon. Ya. Jadi memang betul pengaruh dari hormon. Kalau memang anaknya tadi menyusui masih netek, memang itu pengaruh juga. Banyak sekali walaupun dia nggak KB, di saat dia masih menyusui itu tidak terjadi men. Jadi seperti itu. Mungkin harus ini dulu ya Bu ya, refresh dulu KB-nya nanti setelah biar hormonnya kembali normal dulu, stabil, menstruasinya nanti pulih, baru itu saya anjurkan sih KB-nya diganti. Jangan menggunakan implan lagi atau susuk tadi. Mungkin bisa diganti dengan suntik, atau mungkin lebih aman itu menggunakan spiral atau IUD. Jadi kalau spiral itu tidak ada hormon, hanya alat kecil dimasukkan ke Miss V. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau udah pemakaian kristal P itu siram lagi apa gimana? Siram biasa lagi kan apa gimana? Nah, ini dengan Ibu siapa? Bu Nunung, SSW 21 ya. Bu Nunung nggak kelihatan sih ya orangnya yang mana. Jadi Bu Nunung SB 21 setelah penggunaan itu saya anjurkan jangan lagi dibasuh atau dicebok. Ya. Jadi setelah mandi saya anjurkan itu bersih setelah mandi pagi atau sore, kalau enggak pokoknya kondisi bersih dipakai, setelah dipakai biarkan meresap. Nanti mungkin di saat pengen pipis kan setelah 30 menit atau 1 jam baru boleh dibersihkan. Kalau setelah penggunaan tidak perlu. Iya. Oke deh Bu, makasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi, silakan. Yang mau bertanya. Gimana Putri? Apa harus pakai testimoni nih Putri? Boleh, mungkin ada yang penasaran selama ini seperti apa sih proses untuk pembersihan setelah kita menggunakan kristal V, atau mungkin organ kewanitaan kita kan selama ini yang kita tahu selalu menggunakan pembersih kewanitaan tadi ataupun sabun mandi. Kan jadi masih ya. Bu Nur udah siap ya? Belum Bu, ini mau ngambil airnya dulu bentar. Oh, belum disiapin. Jadi Bu Nur kan ini akan mengadakan testimoni ya, kegunaannya untuk apa aja sih, maksudnya seperti apa contohnya setelah menggunakan kristal V tadi ya, efeknya ke area Miss V itu apa? Apakah hanya membersihkan atau seperti contohnya mendetok organ daerah kewanitaan. Jadi Bu Nur akan
praktek nih ceritanya nih Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom malam hari ini. Boleh diperhatikan ya. Bu Nur kayaknya pengen ngasih tahu banget nih ilmunya selama ini berada di lapangan. Nah ini Bu Nur kayaknya udah siap nih. Ayo Bu Nur boleh dipraktekkan. Ini testimoni dulu ya Putri ya. Iya silahkan Bu Biar Nur. ibunya nggak penasaran hasil. Pak Jedi itu yang penasaran, Pak Jedi mana tuh? Iya. Ini yang kata hujan lebat di jalan kagak kedengeran rumput Fatimahnya kan. Rumput Fatimah basah jadinya. Pak Jedi sama Pak Faisal. Pak Faisal kayaknya pusing dengernya ini Umi. Ini testimoninya begini ya. Ini kan ada air bersih yang selama ini belum terkontaminasi sama kimia, zat kimia yang sering yang masih bersih, masih orisinil ceritanya. Kita kasih sabun yang mengandung kimia. Sabun itu kita kocok di dalam ini, adanya di dalam perut kita. Sabun ini mengandung kimia, zat pewarna dan wangi. Hasilnya seperti ini, yang mengandung busa. Kita masukin kristal P-nya, kita kocok-kocok. Kocok-kocok sampai nanti sekiranya ada busanya yang terpisah dari air bersih ini. Yang kenceng-kenceng terpecah. Ini Bu, harus pakai ini ya, harus pakai sinar lampu lagi. Kelihatan nggak Bu? Ini terpisah. Jadi busanya ini terpisah Bu. Lama-lama yang bawah airnya akan putih kembali, bening kembali. Jadi kotoran yang sering memakai sabun sama yang mengandung kimia, kan sabun itu mengandung kimia dan bau itu kan atau warna itu akan terpisah kembali tuh Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Jadi mulai naik ya kayak gel-gelnya itu. Kelihatan. Jadi busanya misah Bu. Busanya misah. Ini ntar akan kembali ke atas, yang bawah itu airnya bersih kembali. Ini keunggulan dari Crystal V. Ya, perlu di dalam Miss V itu kan digurah pakai Crystal V. Kalau udah kan yang putih ini bisa keluar, yaitu berbentuk keputihan nanti. Oh, jadi yang seperti tisu itu ya, Bun? Betul, tisu yang kayak tisu basah itu, Bu. Iya, kayak serpihan tisu itu. Itu hasilnya ini kelihatannya lama-lama bening kan, yang bawah kayak sulap kan. Jadi nanti airnya bersih kembali, tidak banyak organisme kita yang selama ini mungkin kan dari sisa keputihan yang masih tertinggal itu punya dalam mendetak membersihkan. Makanya nanti pokoknya jadi normal kembali nih Pak Faisal atau Pak Haji Edi nih, udah nggak nongol lagi nih. Mana nih? Pak Faisal ada tuh Pak Faisal. Nanti beda pokoknya Pak. Oh iya Pak Faisal masih ada. Jangan pusing dong Pak. Dia tuh pusing megangin pala aja tuh. Romanya udah berat banget tuh. Haji Edi gimana? HP-nya masih basah? Jadi di jalan masih kehujanan. Yang basah ini kan rumput Fatimahnya ini. Iya. Kan Fatimah, rumput Fatimahmu diomongin. Ya karena kalau udah pakai Crystal V kan tidak boleh lagi lihat rumput yang hijau kan, tidak lihat rumput boleh Fatimah. Pak Haji, kan kemarin sudah dikatakan. Pokoknya nanti kalau sudah pakai Crystal V ini rumput tetangga nggak ada yang hijau, semua kuning. Yang hijau rumput di halaman rumah sendiri. Rumput tetangga kali. Gitu ya. Itu rumput Fatimah. Pak Edi jangan lihat rumput tetangga ya. Gimana testimoninya Pak Haji? Ya. Gimana testimoninya tadi, udah kelihatan setelah menggunakan Crystal V? Habis ketutup sama Pak Faisal tadi. Iya, saya malah lihat kepalanya Pak Faisal tuh. Ya kan? Aduh, bagaimana? Udah ditutup, tutup. Ya ini juga kita mau perdalam ini Crystal V ini kan. Karena menyangkut masalah yang berkaitan dengan problem masyarakat juga itu.
Iya. tentang kanker serviks itu kan. Ya, terutama Ya, wanita. tapi bagaimana kita yang laki-laki ini bisa memberikan penyuluhan? Bagaimana tekniknya itu? Saya minta kiat-kiatnya bagaimana kami mitra laki-laki ini supaya bisa memberikan penyuluhan terhadap serviks kanker ini begitu. Bu Tri, makasih. Silakan Minta Bu Tri. bantuan Sri Kandi 27 Pak Edi, Pak Haji. Ya? Minta bantuan Sri Kandi 27. Iya. Ya, maksud saya kan apakah boleh kita ini yang laki-laki itu melakukan kampanye kan gitu. Memberikan penyuluhan. Boleh, Pak Haji, boleh. Itu Boleh dia. saja. Baik Pak Haji Edi, boleh. Kayak Pak Haji Edi, kalau ingin itu ya, seumpama mengadakan penyuluhan, boleh nggak? Boleh. Mungkin nanti kalau untuk menjelaskan kan mengenai penjelasan atau materinya kan nggak terlalu vulgar, sesuai dengan yang kita sampaikan aja seperlunya, atau mungkin manfaatnya fungsinya kristal V itu seperti apa gitu Pak Haji. Mungkin nanti ditambah nih dari Umi atau Abi nih caranya bagaimana gitu, supaya bisa mendobrak penjualannya gitu kalau untuk laki-laki kan gitu. Putri. Ya. Baik. Putri. Iya. Maaf nih disusulin Boleh? Pak Haji selain berkampanye mungkin maksudnya mau nanya. Boleh. Itu kristal V bisa untuk laki-laki juga kan ya? Rangsingan. Gimana cerita? Kayak laki-laki untuk bagaimana Bu Nina? Beneran. Air itu bisa buat ngebersihin, terus sama ketiak. Biasanya laki-laki kan suka bawa ketiak juga tuh. Nah, dikempit di ketiak. Jadi penuh bermakna gitu, maksudnya fungsinya untuk bisa membantu mengatasi, mohon maaf, mungkin ketiak hitam atau mungkin lipat-lipatan mana yang hitam atau kusam gitu ya Bun ya? Iya. Bisa. Iya, alhamdulillah selama ini testimoni emang banyak yang menggunakan deodoran, itu kan banyak yang nggak cocok, jadi bisa diganti menggunakan kristal V, cukup dibasahin lalu dioleskan di area yang hitam ataupun mohon maaf yang gatal dimanapun itu bisa. Jadi memang membantu membersihkan atau mengangkat sel kulit mati. Kalau dipakai. Boleh. Laki-laki. Laki-laki boleh, mohon maaf nih untuk bapak-bapak yang hadir. Ini biasanya kan mohon maaf juga biasanya kan suka terjadi gatal di bekas gesper atau celana, di lipatan paha, itu boleh dipakai. Satu berdua dengan istri boleh loh. Pakainya Putri, cara pakainya untuk yang gatal-gatal atau yang untuk bau keringat yang bau udah akut gitu. Oh, jadi yang sudah sangat berlebih gitu ya. Jadi boleh dipakai atau caranya bagaimana ya untuk gatal-gatal, cukup dibersihkan area yang gatal tadi atau mungkin setelah mandi, setelah dibersihkan lalu menggunakan kristal V itu cukup dibasahin, dicelupkan dengan air lalu dioleskan atau mungkin direndam di airnya tadi yang untuk mengoles yang gatal, atau mungkin tadi mengurangi bau tidak sedap sama langsung dioleskan yang areanya tadi, atau mohon maaf mungkin ketiak yang dimaksud Bu Nur ya. Ya. Jadi seperti itu. Boleh langsung dipakai, yang penting kondisi bersih, jangan lagi berkeringat langsung diolesin, ya nggak maksimal nanti hasilnya. Sampai kita, Pak Suryadi. Jadi dibersihkan dulu. Ini ini taman. Jawabannya ini bisa Pak Haji, bisa. Ya, Bu. Itu begini, jadi memang kristal V itu adalah antiseptik. Jadi itu barangkali yang, jadi kita maksud saya tadi, karena di dalam kristal V itu adalah antiseptik, kita bicara tentang antiseptiknya, sehingga bagi laki-laki pun juga tidak tabulah membicarakan. Apalagi perempuan-perempuan yang mendengarkannya kan gitu. Jadi setelah saya baca-baca, memang itu mengandung untuk gatal-gatal pas segala itu juga mempan itu bisa. Karena itu mengandung antiseptik. Itu aja Bu, saran saya. Masih gelap kan, tidak kelihatan saya kan? Masih di jalan ini. Terima kasih Pak Haji. Yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada yang chat Putri.
pertanyaan dari Ibu Upik SSW 21. Assalamualaikum Putri. Mau nanya, saya punya teman yang menstruasinya jarang-jarang. Bisa pakai kristal P nggak untuk melancarkan menstruasi? Silakan Putri dijawab. Baik, terima kasih. Ini jadi adalah pertanyaannya, bisa nggak untuk melancarkan menstruasi? Sedangkan menstruasi temannya itu agak jarang. Nah, di sini agak jarangnya itu memang sudah lama atau baru-baru sekarang ya? Kalau memang sudah agak lama. Ya videonya ya. Kayaknya dari ini ya, aku tutup ya. Diam. Nah, jadi kan ini boleh, bisa nggak untuk membantu melancarkan menstruasi? Jadi saya katakan bisa dan boleh. Memang banyak sekali yang sudah menggunakan ini, yang menggunakan KB aja bisa membantu melancarkan, apalagi ini kan jarang-jarang, insya Allah dengan pemakaian rutin, ini bisa membantu. Ya, membantu melancarkan menstruasi. Kalau dia memang masih gadis, tadi cara pakainya direndam, lalu boleh untuk basuh atau dicebok. Ya. Kalau memang dia sudah menikah, lebih maksimalnya dioleskan ke lubang misfi, ya bibir vagina bagian dalam, supaya lebih maksimal hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti cara penggunaannya ya untuk yang membantu melancarkan menstruasi. Cara penggunaannya boleh diselang-seling, boleh seminggu 3 atau 4 kali. Jadi seperti itu. Bisa sehari penuh. Halo, Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, mennya memang dari gadis, dia itu dari pertama men memang jarang, kadang setahun itu cuma sekali gitu. Itu pun pakai perangsang katanya. Oh gitu. Sekarang udah menikah belum, Bun? Belum, masih gadis. Masih gadis berarti memang dia itu hormonnya yang nggak stabil. Berat badannya berlebih nggak? Oh, berlebih. Oh, berarti obesitas. Itu wajar. Emang kebanyakan kalau obesitas dia mengalami menstruasi yang tidak teratur. Kenapa? Karena dari faktor kegemukannya. Jadi seperti itu. Tapi dia bisa menggunakan itu ya? Boleh. Itu ya? Boleh. Itu dipakainya setiap hari apa gimana ya? Ini kan masih gadis. Jadi kalau masih gadis kan cara penggunaannya hanya dibasuh atau dicebok. Itu boleh pagi sore, itu saya anjurkan sih selama seminggu, jangan terus-terusan sih, nanti selanjutnya sering aja, Bun. Boleh seminggu 3 kali. Iya. Oke, makasih Bu Tri. Baik Ibu, sama-sama. Ada pertanyaan lagi Putri. Iya, boleh. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Subanda SSW 11. Assalamualaikum Putri. Iya, waalaikumsalam. Apakah kristal V itu bisa buat kumur-kumur, buat mulut, mungkin untuk bau mulut atau sariawan kali ya Putri? Silakan dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak Subanda. Apakah bisa untuk kumur-kumur? Nah, di sini saya garis bawahi ya. Boleh Pak, untuk mohon maaf sariawan, atau ini testimoni yang sudah di lapangan yang saya jalankan, bahkan untuk yang sakit gigi, ada untuk yang bisul, jerawat itu alhamdulillah mereka menggunakan ini bisa. Tetapi mohon maaf kalau untuk kumur-kumur saya anjurkan ya itu produknya satu ya, jangan sampai udah dipakai ibunya nanti bapaknya buat kumur-kumur ya. Jadi boleh ya. Bahkan saya sendiri testimoni emang kerjaan saya kan tiap hari ngoceh. Jadi sering banget panas dalam. Itu sering banget saya selalu menggunakan langsung saya oleskan di bibir saya kalau terjadi sariawan. Itu cepet banget. Jadi nanti itu langsung kayak rapet. Rasanya seperti kayak daun sirih, soalnya memang mengandung daun sirih kan, jadi sepet gitu. Yang penting kalau habis dikumur-kumur di saat sariawan ataupun mungkin gusi bengkak, itu nanti kayak kita menggunakan mohon maaf kayak produk lain Listerine gitu, setelah kita kumur-kumur dibuang. Jadi boleh seperti itu. Yang penting produknya satu-satu, jangan dicampur ya. Mungkin ya, yang terima kasih. Sama-sama Bapak. Ini Pak Faisal tadi minta hasil ini testimoni tadi nih, Pak Faisal. Memisahkan. Ya, jadi ibaratnya itu sisa-sisa dari kotoran dari leher rahim atau mulut vagina tadi keluar dibersihkan. Jadi kayak tisu basah, kayak gaji, kayak gel, nanti tergantung kondisi dari saluran kewanitaan kita. Jadi beda-beda ya Bu nanti hasilnya. Jadi jangan kaget atau mungkin yang lama nggak menstruasi tiba-tiba setelah menggunakan kristal V kok keluar kayak coklat atau kayak gumpalan seperti hati, itu nggak apa-apa.
memang itu biasanya sisa darah kotor yang menaun yang tidak keluar. Jadi fungsinya adalah untuk mendetok atau mengeluarkan. Bahkan yang setelah melahirkan itu juga sangat banyak sekali. Biasanya tadi yang menyusui sampai 6-8 bulan, 1 tahun nggak main, tiba-tiba pakai ini keluarnya kayak coklat, kayak hati sapi gitu banyak sekali. Jadi itu nggak apa-apa. Silahkan nanti dipakai terus ya. Ada lagi Bu Nur? Ada lagi ya? Mana? Bentar. Berarti kata Pak Faisal Dai harus punya 2 kristal V. Oh iya, jangan sampai ketuker. Satu buat di atas, satu buat di bawah Pak Faisal. Silakan pertanyaan selanjutnya. Simpen airnya Bu Nur, kasih Pak Faisal. Iya, besok dianterin dibawa ke seminar. Biar nggak penasaran. Jamnya jam berapa ini? Mungkin udah cukup pertanyaannya? Iya, mungkin sudah tidak ada. Kalau memang sudah tidak ada, saya kembalikan ke Bu Nur. Mungkin nanti di sini ada Umi atau Abi yang ingin menambahkan, silakan. Kalau memang sudah tidak ada, dari saya cukup sekian ya teman-teman semua. Saya mohon maaf lahir dan batin, mungkin banyak kesalahan yang saya sampaikan, mungkin kurang jelas, karena memang di sini intinya kita sama-sama belajar. Ya. Nah, silakan bisa kembalikan ke moderator kita, Ibu Nur. Ya, baik. Terima kasih Bu Tri sebagai pemateri malam hari ini tentang kristal Pi. Mungkin ini ada yang tanya lagi nih siapa? Masih ada. Ada yang tanya lagi satu Bu nih. Ya, boleh. Mana tadi Bu? Untuk anak gadis dari Upik Geneva, untuk anak gadis dipakainya berapa kali dalam 1 bulan ya Bu? Itu pertanyaan terakhir. Kalau untuk anak gadis di sini tergantung kebutuhannya Bun. Kalau memang anak gadis itu mengalami keputihan, selama dia mengalami keputihan, biasanya setelah pakai ini 2-3 hari sudah sembuh, itu sudah dihentikan aja. Jadi nggak perlu. Tetapi namanya anak gadis ya, atau anak kecil, nanti kalau ada lagi silakan dipakai lagi. Jadi nggak harus rutin tiap hari atau diselang-selang, nggak, sesuai kebutuhannya saja. Begitu Pak Subanda ya. Yang mana tadi Pak Upik Jenevar? Pak apa Ibu ini? Tadi ini Ibu. dari Ibu Mia. Ibu Mia SSW 21 minta siaran ulang lagi di Zoom. Mungkin beliau belum jelas, jadi dia pengen belajar lebih jelas. Mungkin ditunggu lagi ya Bu ya, untuk Zoom berikutnya. Insya Allah nanti mungkin Umi yang lebih menjelaskan lagi, yang lebih paham. Nanti mungkin Umi yang lebih tahu. Iya. Untuk ini sekalian sekarang ditutup dulu ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Semoga jawabannya memuaskan untuk semua Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan atau yang belum. Dari saya sebagai moderator, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan ke AA Rizal. Mungkin dari Abi atau Umi yang untuk bisa menutup acara ini. Silakan AA. Oke, terima kasih kepada Ibu Nur dan Ibu Tri yang luar biasa. Selanjutnya akan ada tambahan atau pesan-pesan dari co-founder SSW, yaitu Umi Elis Ratnasari. Kepada Umi, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Tri dan Ibu Nur yang hari ini sudah bertugas dengan luar biasa. Beri aplaus dari tempat masing-masing. Oke, selamat juga kepada para semua yang hadir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah, salawat serta salam mari curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih yang sudah hadir. Hari ini adalah training kemahiran produk atau mahir produk yang dibawakan dengan luar biasa oleh Ibu Tri dengan moderator Ibu Nur. Terima kasih. Pada prinsipnya sahabat semua, mitra SSW semuanya,
Kita semua mesti mahir di dalam produk, ya. Syukur dapat menjual, tapi kembali bahwa Bapak Ibu akan membangun jalur distribusi. Ya, jalur distribusi di mana setiap yang ketemu kita pada akhirnya akan menjadi mitra. Ada 3 pilihan. Pilihan pertama, orang itu akan membeli produk lepas. Ya, yaitu misalnya dengan harga 250.000. Pokoknya saya mau beli aja, nggak masalah. 250.000 boleh. Namanya beli produk lepas, tetapi tetap diberikan edukasi dalam arti dipantau orang ini. Oleh karena itu, setiap yang membeli produk kepada kita, kita mesti punya data customer. Ya, data customer. Nama, alamat email, nomor HP, paling tidak itu. Kenapa? Kita akan memberikan informasi-informasi atau beliau untuk memastikan kalau ada perlu apa-apa kita masih kontak. Ya, bahwa kita akan memberikan manfaat atau solusi kepada orang lain yang bertemu dengan kita. Yang kedua, orang itu akan beli dengan cara ekonomis, yaitu dengan reseller. Ya, reseller adalah mendaftarkan diri sebagai mitra, kemudian belanja produk dengan harga ekonomis. 2 produk 350.000 atau 4 produk 400, yaitu RO Beauty. Ya, tergantung nanti ada tambahan-tambahan kalau mengambilnya serum dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pilihan beli produk ekonomis plus dapat paket usaha minimal paket basic yaitu dengan 2.100.000. Oleh karena itu Bapak Ibu akan mendapatkan 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Ya, luar biasa hari ini memang narasumbernya sudah menguasai produknya. Sudah setara dengan ibu-ibu bidan dan dokter objin ya. Jadinya 3 macam ya. Sahabat semua 3 macam. Pertama orang beli lepas tapi tetap kita punya data customer. Yang kedua orang itu memilih menjadi reseller dengan mendaftarkan diri sebagai mitra lalu beli produk dengan harga ekonomis baik RO 350.000 atau RO yang 400. Atau yang ketiga beli produk ekonomis dan punya hak usaha. Ya, ada 3. Nah, pada saat kita memahami produk yang diberikan training-training yang ada di SSW dengan para PIC trainer yang luar biasa, itu adalah untuk memberikan kemahiran kepada para mitra di SSW. Semuanya mahir, bukan hanya Bu Tri dan Bu Nur. Nanti semua mitra akan sama seperti Bu Tri dan Bu Nur gitu ya. Memahami produk ini seluk-beluknya sehingga Bapak Ibu siapa yang akan ketemu Bapak Ibu atau Bapak Ibu memutuskan bahwa saya cocok untuk memahami satu produk dulu, produk apa yang Bapak Ibu akan dalami dan Bapak Ibu setiap ketemu orang di luar sana, Bapak Ibu akan mensosialisasikan produk tersebut. Itu nomor 1. Nomor 2, semua pada saat punya kemahiran, maka Bapak Ibu akan memberikan nilai manfaat lebih ketika ketemu dengan orang, memberikan ilmu yang dapat bermanfaat, lalu memberikan solusi pada saat orang punya masalah. Berikutnya, bahwa kita akan membangun jalur distribusi, bukan menjadikan orang-orang di luar sana menjadi komoditas. Contohnya, ada petani, ada pemilik perkebunan, ada pemilik sawah. Ini bukan komoditas kita jual kepada mereka 250.000. Ada ibu-ibu, bukan kita mau jual kepada mereka kita banyak untung, bukan. Tetapi kita akan memberikan manfaat kepada mereka, bagaimana semua orang dapat membeli dengan lebih ekonomis dan kita diuntungkannya dengan poin-poin atau dengan jalur distribusi. Ya, itu. Jadi pahami ini, jangan sampai kita terjebak dengan hanya menjual lalu lepas, menjual lepas gitu ya. Itu yang Umi sampaikan. Lalu sekarang sudah ada, Umi sampaikan lagi, produk terbaru kita, Day Serum ya. Harganya sama dengan serum yang sudah ada, cuman ini untuk siang hari, yang satunya untuk malam hari ya. Oke, itu aja. Semoga Bapak Ibu yang sudah menetapkan goalnya dapat mencapai goal di tahun 2022 dan mengakhiri tahun ini. Ada beberapa hari lagi. Bapak Ibu ayo final sprint
lari, nggak boleh lirik kiri kanan. Kalau yang masih tujuannya ini belum selesai ya, 2021 masih ada waktu. Dan selamat kepada Bapak Mamat, malam ini sudah ada lagi RO slow release 20 juta dan paket basic 3 ya. Selamat, beliau sangat luar biasa di Lampung, di Wai kanannya terus berjuang. Malam ini tadi sudah telepon ada RO 20 juta. Itulah Bapak Ibu yang diharapkan Bapak Ibu membangun di jalur distribusi dan memberikan harga dengan produk yang luar biasa ekonomis. Ya Pak Muhammad? Siapa? Pak Muhammad bukan ya? Oke, jadi semua mitra SSW jadilah seorang spesialisasi di dalam produk-produk. Jadi produk apa yang Bapak Ibu kuasai dan produk itu Bapak Ibu akan dalami sehingga pada saat ketemu orang itulah yang akan dikembangkan. Seperti Pak Mamat, Pak Haji Edi itu beliau sedang mengembangkan seperti Ecofit dan slow release, Bu Tri dengan Bu Nur dan kelompoknya sedang mengembangkan di Crystal Fit. Nah Bapak Ibu pilih. Tetap semuanya harus tahu, tapi pilih sesuatu yang menurut Bapak Ibu, oh nih saya kayaknya di sini nih lebih oke, terus saya pengen membantu orang lebih banyak tuh dalam hal apa. Itu aja mungkin dari Umi, semangat, balik lagi, perbaiki niatnya selalu untuk membantu orang hijrah, karena Bapak Ibu setiap hari luar biasa SSW 21 dengan menyebar brosur, menyebar kartu nama, setiap hari ada orang yang berdatangan ke Premier, hanya ingin terbebas dari hutang riba Bapak Ibu. Di luar sana banyak sekali orang terlilit hutang. Jadi pastikan Bapak Ibu adalah orang-orang di garda terdepan untuk dapat membantu umat segera terbebas dari hutang dan riba. Hari ini Abi tidak bisa menutup, juga ada tamu ya. Ada tamu 3 orang yang sedang berkonsultasi. Jadi semoga Bapak Ibu yang sudah ada kuatkan impiannya, kuatkan hatinya bahwa Bapak Ibu hanya bukan sekedar mencari uang, hanya bukan sekedar mengejar pajero atau luxury, tapi tentunya Bapak Ibu ingin membantu orang, sekaligus pada saat Bapak Ibu membantu, maka Allah akan membantu kita semua. Ya, sekian dari Umi, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.